Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Ada, Bu. Hari ini kita akan menjelaskan tentang materi yang kemarin. Materi apa? Tujuan pembangunan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Baik, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kemarin itu mengenai apa? Tujuan pembangunan. Kaitannya dengan katakan pembangunan Indonesia, yaitu tujuan pembangunan negara kita sangat erat dengan tantangan pembangunan negara di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan bertujuan agar ekonomi, sosial, dan lingkungan bisa seimbang, adil, dan berjangka panjang. Tujuan pembelajaran yaitu adalah melalui kelompok peserta didik mampu menjelaskan upaya pembangunan dan dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tepat. Yang kedua, melalui kelompok peserta didik mampu menganalisis upaya pembangunan yang sudah dilakukan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini dengan benar. Ada yang tahu apa itu pembangunan? Tidak ada, Bu. Tahu. Pembangunan adalah sebuah usaha terencana untuk mendorong perkembangan pembangunan kehidupan masyarakat dari berbagai bidang pembangunan di ruang lingkup negara disebut dengan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan nasional dirancang oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat untuk bisa mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan kebutuhan dunia berdasarkan kemerdekaan pegangin sih. Aku mau nyari itu biar atau bisa nampilkan. Indonesia, tantangan pembangunan Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu Indonesia pada pembangunan Indonesia pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga peralihan ke pemerintahan Orde Baru di tahun sekitar tahun 1966. Pada masa itu, kondisi keamanan negara masih belum stabil, baik karena konflik internal, terjadi pemberontakan dan persinggungan ideologi politik maupun konflik eksternal, terjadi peperangan melawan Belanda yang belum mengakui kemerdekaan hingga tahun 1949. Di samping itu, sistem perekonomian di Indonesia juga masih mewarisi struktur masa kolonial di mana jaringan lembaga ekonomi nasional belum memiliki kekuatan yang optimal. Oleh karena itu,
dua bidang pembangunan yang masih diupayakan pada masa ini. Yang kedua, proses pembangunan. Awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perencanaan Ekonomi pada tanggal 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Pemakmuran Dr. Akademi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun selama 10 tahun ke depan. Kerja badan Aku dapat hadiah nanti. diperkuat dengan pembentukan panitia pemikir siasat ekonomi pada Ngapain game? 12 Agustus 1947 yang diketuai oleh Muhammad Hasan. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan data dan pembelajaran strategi pembangunan yang bisa menjadi saran pemerintahan dan merencanakan pembangunan ekonomi di tengah upaya pertahanan kemerdekaan. Yang kedua yaitu pembangunan Indonesia pada Orde Baru. Di Indonesia memasuki masa pemerintahan Orde Baru sejak mulai era peralihan kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto dalam kurun waktu tahun 1966 hingga 1968. Tahun 1966 adalah tahun diberikannya surat perintah 11 Maret Super Smart. Super Serma dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto sebagai panglima militer untuk mengamankan kondisi negara yang saat ini sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Peristiwa pemberian Super Serma tersebut menandai sudah melemahnya kekuasaan Soekarno di satu sisi dan semakin menguatkannya kekuatan Soeharto di sisi lain hingga akhirnya pada penguatan Soeharto di sisi lain hingga pada akhir tahun 1968. Soeharto resmi diangkat menjadi presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Yang kedua, proses pembangunan. Pemerintahan Orde Baru pada masa awal berdirinya mewarisi kondisi keterpurukan ekonomi dan dari pemerintahan sebelumnya. Keterpurukan tersebut berbentuk inflasi yang parah hingga kondisi masyarakat cukup memperhatikan. Daya beli masyarakat melemah sementara barang-barang kebutuhan pokok semakin langka di pasaran. Akhirnya langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat program pemulihan ekonomi sebelum rencana pembangunan jangka panjang dimulai. Bisa nggak sih? Bisa videonya lah. Videonya bisa kalian lihat di HP masing-masing ya. Iya, Bu.
Itu susah. Enggak ada uangnya. Bagi kadang bisa membedakan dari dalam video tersebut antara ode lama dan ode baru. Kamu jangan di situ, tulis seperti itu. Jangan di spam meja terus ya. Tentang apa videonya? Lebih jelas sih. Jadi perbedaan antara ode lama dan ode baru itu pemimpin ode lama itu dipimpin oleh Soekarno, sedangkan ode baru dipimpin oleh Soeharto. Terus sistem pemerintahannya ode lama memakai demokrasi terpimpin, sedangkan ode baru cenderung otoriter dan sentralistik. Terus ekonomi pada orde lama itu menganut ekonomi terpimpin, orde baru lebih terbuka dan pro investasi. Sedangkan bidang politik orde lama tidak stabil. Beri tepuk tangan kepada ini yang punya tugas kelompok ini dikerjakan ya. Ya Bu. Kelas 3. Kamu kelas 3 kan? Iya. Gak apa-apa kan, gak lain. Paling nggak kayak itu ya, mungkin bagaimana? Nggak apa-apa sih. Gerak tuh. Nah, syuting. Wait.
Modulmu udah dikasih. Modul. Coba. Perwakilan satu anak ada yang maju. Kamu sih loh. Kurang satu anak perwakilan. Jadi Baik, di sini saya akan menjawab tugas kelompok, yaitu soalnya jelaskan peran Presiden Soekarno dalam pembangunan Indonesia pada masa Orde Lama. Peran Presiden Soekarno dalam pembangunan Indonesia pada masa Orde Lama yaitu sebagai pemimpin nasional yang memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mengembangkan konsep pembangunan nasional yang berfokus pada nasionalisme dan sentralisasi. Yang kedua, apa saja program pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Lama? Yaitu program pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Lama adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, pembangunan industri nasional. Yang ketiga, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama? Nah, kondisinya itu ekonomi Indonesia masih dalam tahap pembangunan dan belum stabil, dan inflasi dan kemiskinan masih menjadi masalah besar. tidak habis. Supaya bisa menyimpulkan tentang materi yang bisa Ibu jelaskan. Apa ini? Bulan dari ini itu pada Orde Lama mempunyai program pembangunan yaitu pembangunan jasa seperti jalan dan jembatan dan pembangunan industri nasional. Sedangkan kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama itu ekonomi Indonesia masih dalam tahap pembangunan belum stabil dan inflasi kemiskinan masih menjadi masalah besar. Ulangi yang disebutkan di Orde Lama itu ekonomi masih belum stabil dan banyaknya belum belajar belum mengakui kemerdekaan pada masa Orde Lama. Yang Orde Baru itu ekonomi masih bertahap. Habis. Tapi Orde Baru itu pemerintahannya masih Soeharto dan masih ekonomi, politik dan ekonominya masih kritis, belum maksimal. Pembangunannya itu masih
beri tugas ya untuk minggu depan, kerjakan tugas halaman 90. Ya, Bu. Jaga kesehatan, semoga kalian diberi ilmu yang barokah. Amin. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.